Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai analisis kerusakan produk tanaman sukulen pada UMKM Sukulent Eggplant dengan menggunakan metode 7 Tool. Saya di sini sebagai moderator Rizky Abdullah dengan NIM 209235157, dan ada beberapa rekan saya yaitu Bambang Ade Kriswendi, Ilham Sofian, dan Pipal Piuji Gian Andani. Oke, pendahuluan. Tanaman hias jenis sukulen kini menjadi tren di kalangan masyarakat karena bentuknya yang menarik, tahan lama, dan mudah dirawat. Hal ini membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM, termasuk UMKM Sukulent Eggplant di Bandung, yang memasarkan produknya secara langsung dan melalui e-commerce. Namun, di tengah peluang tersebut, UMKM ini menghadapi tantangan serius dalam menjaga kualitas produk, terutama pada proses pengemasan dan pengiriman. Masalah utama yang dihadapi adalah kerusakan produk seperti batang patah, daun copot, pot retak, dan tanaman layu akibat suhu selama pengiriman. Kerusakan ini menyebabkan menurunnya kepuasan pelanggan dan berpotensi merugikan usaha. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis dan penyebab kerusakan serta merumuskan strategi perbaikan menggunakan metode 7 Tools of Quality, contoh dan pendekatan 5W1H agar mutu produk lebih terjaga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 Tools of Quality Control atau sering disebut 7 Tools QC. Direkomendasikan untuk menganalisis penyebab kerusakan. Metode ini efektif mengidentifikasi dan menyelesaikan 95% masalah kualitas, namun penerapannya pada hortikultura masih terbatas. Di sini ada poin-poin tentang 7 Tools Quality Control. Yang pertama ada check sheet, yang kedua ada histogram, yang ketiga ada Pareto diagram, yang keempat ada Cause and Effect diagram atau fishbone, sector diagram, klarifikasi, control chart atau peta kendali erosi. Di sini ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan studi kasus pada UMKM Sukulent Eggplant di Bandung, Jawa Barat dari Januari hingga Juni 2025. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, pencatatan kerusakan dengan check sheet, dan wawancara informal. Analisis data menggunakan 7 Tool QC dan pendekatan 5W1H untuk merumuskan tindakan perbaikan. Di sini yang pertama ada observasi lapangan, mengamati proses produksi dan pengemasan. Yang kedua ada pengumpulan data, mencatat jumlah dan jenis kerusakan produk. Yang ketiga ada analisis data menggunakan histogram, Pareto, fishbone, dan peta kendali dan sebagainya. Perumusan perbaikan menggunakan 5W1H. Slide ini kita melihat data kerusakan produk sukulen yang dikirimkan oleh UMKM Sukulent Eggplant selama periode Januari hingga Juni. Dari total 556 unit yang dikirimkan, terdapat 50 unit atau sekitar 8,99% yang mengalami kerusakan. Kerusakan ini tercatat setiap bulan dengan jumlah kerusakan terbanyak terjadi pada bulan April sebanyak 12 unit dan paling sedikit di bulan Juni yaitu 4 unit. Sementara itu jumlah produk yang tidak rusak mencapai 506 unit. Dengan adanya data ini kita dapat melihat bahwa meskipun persentase kerusakan tidak besar, tetap perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menekan angka tersebut. Next. Kemudian di sini ada analisis check sheet dan stratifikasi kerusakan produk. Dari data kerusakan yang dikumpulkan, dilakukan analisis menggunakan check sheet dan stratifikasi. Tabel sebelah kiri merupakan rekap check sheet di mana 5 jenis kerusakan telah diidentifikasi. Yang pertama, batang patah menjadi jenis kerusakan terbanyak dengan 14 kejadian. Yang kedua diikuti daun copot dan pot retak masing-masing 10 kejadian. Media tanam tumpah sebanyak 7 kejadian dan layu karena suhu tinggi sebanyak 9 kejadian. Analisis ini menunjukkan bahwa kerusakan tidak terjadi secara acak, melainkan berulang dan berpola. Kemudian pada tabel kanan dilakukan proses stratifikasi untuk mengetahui tahapan mana yang paling beresiko terhadap kerusakan. Misalnya batang patah umumnya terjadi pada proses pengemasan dan pengangkutan, sedangkan pot retak banyak terjadi saat pengiriman. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar kerusakan berasal dari 3 jenis utama, yaitu batang patah, daun copot, dan pot retak. Oleh karena itu, perbaikan sebaiknya difokuskan pada titik-titik penyebab utama seperti penggunaan bahan pelindung tambahan, pengemasan yang lebih kuat, atau pelatihan tenaga kerja di bagian logistik. Selanjutnya ada hasil analisis histogram dan scatter diagram.
kita melihat dua aplikasi penting, yaitu histogram dan scatter diagram. Histogram di sisi kiri menunjukkan distribusi jenis kerusakan produk sekolah selama proses pengiriman. Dari grafik ini kita dapat melihat bahwa jenis kerusakan yang paling sering terjadi adalah batang patah dengan 14 kasus, diikuti oleh daun copot dan pot retak masing-masing sebanyak 10 kasus. Distribusi data membentuk pola menyerupai lonceng yang menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi memiliki pola distribusi normal, atau dengan kata lain variasi ini masih bisa diterima secara statistik. Sementara scatter diagram di sisi kanan menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah pengiriman dan jumlah produk yang rusak. Artinya semakin banyak jumlah pengiriman yang dilakukan, maka kecenderungan produk yang mengalami kerusakan juga ikut meningkat. Ini menjadi salah satu indikasi penting bahwa volume pengiriman memiliki pengaruh terhadap tingkat kerusakan produk yang perlu dikaji lebih lanjut dan penilaian mutu. Next. Selanjutnya ada peta kendali atau control chart T, yaitu digunakan untuk memantau proporsi kerusakan dalam proses pengiriman sekulen. Grafik ini sangat penting karena dapat menunjukkan stabilitas proses secara statistik pada perhitungan yang dilakukan. Semua nilai proporsi kerusakan tiap bulan berada dalam batas kendali atas, yaitu UCL, dan batas kendali bawah, yaitu LCL, yang berarti proses pengiriman dapat dikatakan stabil dan terkendali. Tidak ada yang melampaui UCL atau berada di bawah UCL. Terlihat bahwa nilai proporsi kerusakan ditandai dengan garis biru memang sempat mengalami peningkatan pada bulan April, namun tetap berada dalam batas toleransi. Ini menunjukkan atau memberikan sinyal bahwa meskipun terdapat variasi, proses pengiriman masih dapat dikendalikan, tidak memerlukan tindakan korektif besar pada sistem produksi atau pengemasan. Namun demikian, bulan April bisa menjadi perhatian khusus untuk dilakukan evaluasi internal. Next. Selanjutnya ada slide diagram Pareto dan fishbone diagram. Slide ini bertujuan untuk menemukan fokus masalah dan akar penyebabnya. Pertama, diagram Pareto menunjukkan bahwa kerusakan batang patah merupakan jenis kerusakan yang paling dominan, diikuti oleh daun copot dan pot retak. Ketika jenis kerusakan ini menyumbang lebih dari 80% total masalah yang ada. Prinsip Pareto atau aturan 80-20 menjadi sangat relevan di sini. Artinya sebagian besar kerusakan berasal dari sebagian kecil jenis masalah. Selanjutnya fishbone diagram atau diagram tulang ikan digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari produk besar. Penyebab kerusakan dikategorikan dari 6 aspek utama, yaitu manusia atau man, metode kerja atau metode, material, mesin atau mesin, lingkungan atau environment, dan manajemen. Dari sini terlihat bahwa faktor-faktor seperti SOP yang belum dijalankan, tanah tanam yang kurang padat, pot yang pecah saat pengapakan, hingga kekurangnya kontrol manajemen berperan dalam menyebabkan kerusakan. Dengan memahami akar permasalahan ini, kita dapat menyusun strategi perbaikan yang lebih terfokus dan tepat sasaran. Di sini saya akan menjelaskan analisis akar penyebab dan rekomendasi perbaikan 5W1H. Faktor dominan penyebab kerusakan adalah manusia. Kurang hati-hati, terburu-buru, dan metode belum ada SOP, tidak ada pengecekan ulang. Material, pot tipis, media tanam mudah tumpah, dan lingkungan suhu ekstrim juga berkontribusi. Di sini ada rekomendasi perbaikan yang meliputi manusia, pelatihan teknik dasar, penyesuaian bahan kerja agar tidak terburu-buru. Terus ada material, gunakan pot yang lebih kokoh dan media tanam yang lebih padat dan stabil. Lingkungan, tambahkan pelindung suhu, thermal, wrap, dan dry gel. Hindari pengiriman pada jam ekstrim. Di sini ada metode penyusunan dan penerapan SOP, pengemasan dan melakukan pengecekan ulang. Di sini ada mesin, sediakan atau tambahan alat bantu kemasan, sekak dan alat press. Di sini ada yang terakhir ada manajemen, lakukan kontrol kualitas secara berkala sebelum pengiriman dan pengemasan serta tingkat komunikasi antar tim. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah analisis menunjukkan bahwa jenis kerusakan yang paling sering terjadi pada produk sekulen UMKM Sekulen Eggplant adalah batang patah, daun copot, dan pot retak. Mayoritas disebabkan oleh faktor manusia, serta metode kerja yang belum memiliki SOP pengemasan yang baku. Meskipun kualitas masih dalam kendali statistik, perbaikan esensial untuk stabilitas dan kepuasan pelanggan. Rekomendasi mencakup penyurupan SOP, pelatihan pekerja, peningkatan kemasan dan alat bantu pengiriman, serta evaluasi rutin untuk komunikasi tim. Penerapan strategi ini diharapkan meningkatkan kualitas produk dan menjaga kepercayaan konsumen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.